Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Bartolomei Azarela, dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang titik jenuh. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain menjelaskan pengertian titik jenuh, dan dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi titik jenuh dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian titik jenuh. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tentang faktor-faktor pada titik jenuh. Pernahkah kalian meminum minuman yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar. Ini merupakan contoh dari titik jenuh. Pada minuman yang kiri merupakan kopi, untuk minuman yang kanan adalah teh, dan yang minuman yang di tengah itu merupakan sirup. Untuk pengertian titik jenuh yaitu pada sebuah larutan pasti memiliki di mana larutan tersebut tidak dapat bertambah lagi kemolarannya. Titik ini disebut titik jenuh. Titik jenuh merupakan kondisi di mana larutan telah mencapai jumlah maksimum zat terlarut yang dapat dilarutkan dalam pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Apabila pada keadaan seperti itu tetap dipaksakan, maka zat terlarut akan terbentuk suatu endapan di bagian bawah larutan dan memisahkan diri menjadi fasa padat. Pada titik jenuh memiliki 4 faktor, yaitu 1. Suhu, 2. Jenis zat, 3. Konsentrasi larutan, dan 4. Zat pengotor. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka titik jenuh semakin tinggi. Sebagai contoh, jika Anda melarutkan gula dalam air pada suhu yang lebih tinggi, Anda bisa melarutkan lebih banyak gula sebelum larutan mencapai titik jenuh. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah, jumlah gula yang dapat dilarut akan lebih sedikit. Jenis zat. Zat dengan gaya tarik-menarik antar partikel yang lemah akan memiliki titik jenuh yang lebih tinggi pada suhu tertentu dibandingkan dengan zat yang memiliki gaya tarik-menarik yang kuat. Contohnya, garam atau secara kimia NaCl. Garam memiliki ikatan ionik yang kuat sehingga kelarutannya terbatas meskipun pada suhu yang lebih tinggi. Sukrosa atau gula. Gula memiliki gaya tarik-menarik yang lebih lemah dibandingkan garam, sehingga bisa larut dalam jumlah yang lebih banyak pada suhu yang lebih tinggi. Untuk faktor yang ketiga, konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin jenuh suatu larutan. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi, maka semakin tidak jenuh suatu larutan. Contohnya, jika Anda melarutkan gula dalam air dan terus menambahkan gula, konsentrasi gula dalam air akan meningkat sehingga larutan mencapai titik jenuh, di mana tidak bisa melarutkan gula yang lebih banyak dan gula akan mulai mengendap. Jika hanya ada sedikit gula dalam air, larutan masih dapat melarutkan lebih banyak gula sebelum mencapai titik jenuh. Untuk faktor yang terakhir,
adanya pengotor dalam larutan dapat memperlambat proses pembentukan endapan yang menandakan titik jenuh larutan. Contohnya, dalam proses pemurnian garam, pengotor seperti ion kalsium atau magnesium dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan kristal natrium klorida, sehingga mengharuskan langkah-langkah tambahan untuk menghilangkan pengotor tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya dan pertemuan pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.